Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang requirement, kebutuhan akan sumber daya, akan orang yang kemudian kita harapkan bisa mensupport organisasi bisnis kita. Jadi menetapkan requirement-nya itu seperti apa sih? Di Al-Quran, Allah di surat Al-Baqarah ya, ayat 33 sampai dengan 34, di situ Allah memberikan contoh, memberikan kode kepada kita bahwa ketika Allah itu menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu sudah dengan spesifikasi makhluk yang namanya manusia itu seperti apa. Jadi di ayat 33-nya, ini saya bacakan artinya saja. Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, yaitu Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Ketika apa? Ketika setan, iblis meragukan. Kok ada orang yang semestinya tidak lebih mulia dari dia? Allah ciptakan, maka Allah memberikan bukti bahwa Allah menetapkan ciptaannya itu sudah Allah ketahui dan sudah Allah taruh di situ sesuai dengan requirement-nya. Makhluk yang namanya manusia itu punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain termasuk iblis. Dan ingatlah di 34-nya, ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun sujud kecuali iblis, illa iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, jadi requirement itu based on kompetensi, bukan kepada orangnya, tapi kepada kompetensinya. Jadi ketika mencari orang itu, kita memang mencari orang yang kompetensinya apa. Coba lihat contoh Nabi SAW. Ketika kemudian Nabi mensiarkan Islam pertama kalinya, itu yang kemudian Nabi cari adalah orang-orang yang terbaik dari berbagai kalangan, termasuk, dan itu semua orang, semua kalangan, dari kalangan yang katakanlah budak belian gitu ya, sampai para saudagar, bahkan sampai kepada para bangsawan, semuanya. Dan itu dalam rangka mencari orang-orang yang memiliki kompetensi terbaik. Maka lihat, ketika kemudian orang itu namanya Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudagar, dia kompetensinya adalah pebisnis yang hebat, saudagar yang hebat, yang ternyata memiliki kapasitas, punya jejaring pengusaha. Maka merekrut satu Abu Bakar, dapatlah Utsman bin Affan, dapatlah Abdurrahman bin Auf, dapatlah Sa'ad, dan seterusnya. Masya Allah. Tabarakallah. Coba lihat. Jadi perhatikan cara yang Allah pesankan lewat Al-Quran, ayat-ayatnya, tadaburlah kita di situ, dan bagaimana kita membaca ayat-ayat Quran itu kemudian hidup di sirah Nabi SAW, keteladanan Nabi SAW. Nah, maka dalam menyiapkan orang yang sudah kita siapkan juga berdasarkan kompetensi yang kita butuhkan, kita siapkan dua hal yang kemudian itu menjadi bagian yang kita sertakan di situ, supaya orang yang dengan kompetensi yang tepat itu lantas bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Satu adalah tools untuk kontrol, untuk melakukan pengendalian, dan untuk mengendalikan bahwa cara yang dilakukan oleh orang yang tepat ini dengan kompetensi yang sudah baik ini, itu caranya juga tepat. Jadi memastikan juga ketepatan cara, terkendali dan caranya tepat. Tidak adanya kontrol awal rusaknya orang baik. Di seri-seri terdahulu saya pernah bercerita gimana
kisah bangkrut itu ketika kemudian saya sendiri tidak melakukan kontrol kepada orang yang saya percayai. Ya sudah. Orang yang tadinya baik sekalipun, asli baiknya sekalipun, karena kita tidak lakukan kontrol, tidak kita kendalikan, itu bisa kemudian rusak. Dan itu nauzubillah dzalik. Sudah ada kejadian-kejadian di tempat saya sendiri dan banyak di tempat-tempat yang lain begitu. Nah, lalu kalau sudah kita siapkan tools untuk kontrolnya, untuk tadi ya pengendalian yang kita lakukan dan cara juga tepat, terkontrol selalu tepat. Yang kedua apa yang kita siapkan? Kita siapkan proses untuk kemudian proses tersebut dijalankan dengan kita memastikan keselamatan. Apa di antara yang kita harus lakukan supaya ikhtiar kita dalam memastikan keselamatan itu bisa berjalan dengan baik, dengan mulus. Allah sudah ngasih contohnya, kodenya di surat Al-Furqan. Surat 25 ya, ayat 2. Di situ Allah mengatakan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Nah, ini atau kalau dari ayat satunya juga boleh. Jadi Allah di situ bilang begini artinya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Qur'an Furqan kepada hambanya Muhammad, dan ini kepada kita juga dong, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin maupun manusia. Ayat 2-nya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, gitu ya, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ya kalau Allah kan pasti perfect ya, tapi kan ini kode pesan supaya kita tuh ikhtiar juga menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Makanya dalam manajemen tuh ada istilahnya norm. Jadi ukuran-ukuran yang kemudian menjadi standar bahwa kalau caranya dilakukan dengan tepat, maka normnya akan tercapai. Misalnya mesin ini normnya itu 5.000 eksemplar atau 5.000 buah setiap jam. Nah, kalau prosedurnya dilakukan dengan tepat, itu ada petunjuknya yang mesti disiapkan, maka norm minimal itu 5.000 tersebut itu pasti tercapai dalam 1 jam. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran proses, prosedur, nah itu bisa jadi tidak tercapai. Dan kalau proses itu dilakukan oleh orang yang sebenarnya sudah memenuhi kualifikasi tapi tidak tercapai, boleh jadi bukan karena mesinnya, tetapi karena tidak ada pengawasan. Yang paling sering tuh biasanya di sales. Di sales itu ngakalin itu ya gimana caranya supaya ada bonus apa segala macam itu sampai buat palsu lah, pesanan palsu dan segala macam supaya jumlahnya itu mencapai jumlah diskon yang terbaik, karena kalau pesannya banyak itu padahal aslinya tidak begitu. Ngakal-ngakalin itu terjadi kenapa? Karena tidak ada tools untuk kontrol atau tidak ada proses untuk kontrol. Dan ini meskipun sudah dilakukan, ketika juga kontrol itu tidak dijalankan dengan istiqomah, itu ada aja kejadiannya. Nah, bagaimana Nabi mencontohkan itu? Emang Nabi mencontohkan? Iya, ingat nggak? Kalau Nabi itu habis sholat subuh, begitu selesai salam, terus ngecek. Terus tahu siapa yang tidak hadir sholat subuh bersama Nabi SAW. Apa namanya kalau itu bukan kontrol, coba. Masya Allah. Nabi tahu ketika ada yang tidak ikut memenuhi panggilan berperang. Gitu ya. Kemudian satu persatu tuh menghadap kepada Nabi melaporkan diri kenapa sampai tidak ikut berperang. Masya Allah. Jadi bagaimana kemudian Nabi juga pernah bertanya dalam satu forum, satu majelis. Siapa yang sampai dengan pagi ini, padahal itu baru pagi lah ya, baru pagi. Yang tadi malamnya sholat tahajud, wah ngacung banyak. Siapa yang qiyamul lail, wah ngacung banyak. Tapi udah makin menyedikit, baca Quran gitu ya, menyedikit. Oh siapa yang kemudian sudah berinfak, tambah sedikit lagi. Siapa yang kemudian juga terus pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya siapa juga yang sudah menyelenggarakan jenazah gitu ya. Abu Bakar ngacung. Jadi semua pertanyaan itu Abu Bakar semuanya melakukan. Masya Allah, itu apa coba?
memastikan gitu ya, bahwa Nabi sendiri juga melakukan kontrol, muhasabah. Nah, Umar malah mengatakan, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Itu adalah cara supaya, aduh, Masya Allah, nggak mudah ya, ngomongnya gampang banget. Ngomongnya enak, tapi begitu, oh, ya Allah, diri sendiri ini susah banget ternyata ya, tidak sederhana. Tapi ayolah bareng-bareng lah ya. Ini nasihat, kalaupun nasihat, kalaupun juga ini juga kaidah-kaidah bagaimana Al-Quran bicara tentang organisasi, sistem, mekanisme, gitu, manajemen dalam bisnis maupun non bisnis itu, sunnah Nabi ataupun juga Nabi dalam sirah juga kita bisa baca, itu banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi panduan, bukan hanya inspirasi. Ayo we, kita itu terus aja, oh iya ya terinspirasi, terinspirasi dari mana? Balik, mau terinspirasi bisa luas dari mana aja. Tapi kalau balik lagi ke Quran, totalitas, balik kepada sirah Nabi, sunnah Nabi SAW, itu hanya orang-orang yang Allah izinkan saja terpilih, dan itu mudah-mudahan kita semua insya Allah termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.